Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Bapak Jaharudin dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya Muhammad Bobi Hafiz sebagai moderator ingin mempresentasikan tugas manajemen operasional yang berjudul strategi layout. Kami dari kelompok 2. Anggota saya ada saya sendiri Muhammad Bobi Hafiz. Selanjutnya ada Nadia Sapira, Nurah Andini Rahmani Rizki dan Muhammad Zaki Al Farouk. Oke, sebelum lanjut untuk penjelasan dari layout strategi, langkah baiknya kita membaca Basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya dibaca oleh Nurah Andini. Saya persilahkan. Tata letak atau biasa disebut dengan layout adalah pengaturan dan penempatan alat-alat, tenaga kerja, dan tahapan kegiatan di dalam proses produksi, baik barang maupun jasa. Bukan hanya peralatan, tetapi juga keseluruhan yang berkaitan dengan penciptaan produk, walaupun tidak langsung berhubungan. Filosofi yang ada di belakang konsep layout yaitu bahwa letak mesin dan peralatan, aliran bahan, sirkulasi udara, pengaturan cahaya, tingkat kebisingan, keindahan dan kenyamanan, serta penyusunan tempat-tempat kerja lainnya yang teratur akan mendorong moral kerja yang tinggi. Dari layout tersebut, yaitu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi layoutnya. Yang pertama itu ada satu tipe dari produk yang akan dihasilkan, yang mana apakah berupa barang atau berupa jasa atau kedua-duanya. Yang kedua itu ada tipe dari proses produksi. Hal ini berhubungan dengan teknologi yang akan digunakan, cara penanganan bahan, atau yang berkaitan dengan jasa lainnya yang diperlukan dalam penanganan bahan. Apakah bersifat mekanik, otomatis, atau manual. Yang ketiga yaitu ada volume produksi. Ini berkaitan dengan penggunaan mesin-mesin dan energi, yang selanjutnya akan memengaruhi besar kecilnya biaya operasi. Mesin dan peralatan yang canggih belum tentu menghasilkan efisiensi yang tinggi apabila volume produksinya rendah. Selanjutnya, yaitu menurut Heiser 2007 dalam Sober Sakosasi 2009 menguraikan bahwa untuk membuat rancangan layout yang baik itu ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu peralatan material handling yang akan digunakan. Misalnya apakah perusahaan akan menggunakan conveyor, crane, forklift, automate, storage, atau automatic cart untuk menangani bahan-bahan yang digunakan. Yang kedua, yaitu ada space dan kapasitas ruangan yang diperlukan untuk bahan-bahan, peralatan, dan orang-orang. Yang ketiga, ada aliran informasi yang dibutuhkan. Apakah hanya untuk internal, eksternal, atau untuk kedua-duanya? Yang keempat, ada estetika dan lingkungan yang diperlukan. Hal ini berkaitan dengan penyediaan tanam-tanaman, fasilitas olahraga, tingkat kebisingan, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada biaya pergerakan dari tempat kerja ke tempat kerja yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam layout menurut Monks dan Heiser. Menurut Monks, layout perusahaan dikelompokkan dalam tiga kategori utama, yaitu layout by process, penataan berdasarkan jenis proses atau aktivitas yang dilakukan. Yang kedua yaitu layout by product, penataan berdasarkan urutan aliran produksi produk. Yang ketiga yaitu layout by fixed position, penataan di mana produk tetap pada tempatnya dan semua bahan serta peralatan dipindahkan ke lokasi produk. Sementara itu, menurut Heiser, mengembangkan pembagian layout menjadi 7 kategori, yaitu yang pertama,
fixed position layout, yang kedua process oriented layout, yang ketiga work cell layout, yang keempat office layout, yang kelima retail layout, yang keenam warehouse layout, yang ketujuh product oriented layout. Letak posisi tetap fixed position layout atau tata letak posisi tetap adalah jenis tata letak di mana produk yang sedang diproduksi tetap berada di satu lokasi. Sementara bahan, tenaga kerja, dan peralatan yang dibutuhkan dipindahkan menuju tempat produk tersebut. Dalam layout ini, produk tidak bergerak sepanjang proses produksi. Contoh penerapan fixed position layout adalah pada proyek-proyek besar seperti pembuatan gedung, galangan kapal, pembangunan jembatan, atau proyek konstruksi lainnya. Selain itu, layout ini juga sering diterapkan dalam kegiatan non-produktif seperti upacara kenegaraan, konser, atau pameran produksi. Karena sifatnya yang spesifik dan berfokus pada proyek-proyek besar, layout ini sering disebut juga sebagai kegiatan proyek yang memerlukan koordinasi intensif antara berbagai sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan di lokasi tetap. Dan selanjutnya yaitu layout berdasarkan proses. Proses oriented layout adalah jenis tata letak yang mengelompokkan orang-orang dan peralatan berdasarkan jenis proses atau keahlian yang dimiliki. Dalam layout ini, individu atau kelompok dengan keahlian yang serupa dikelompokkan dalam satu area kerja yang dilengkapi dengan peralatan yang sesuai untuk mendukung aktivitas mereka. Sebagai contoh, para ahli mesin bubut akan dikelompokkan dengan mesin bubut di area pembubutan. Begitu juga dengan bagian lain yang memiliki fungsi khusus, seperti pengeboran, pengelasan, atau perakitan akan memiliki area masing-masing dengan peralatan yang relevan. Ciri utama dari layout ini adalah fleksibilitasnya untuk memproduksi berbagai produk dengan proses yang berbeda, serta kemampuannya untuk menangani pekerjaan dengan volume rendah atau jenis produk yang bervariasi. Namun, layout ini cenderung memiliki waktu produksi yang lebih lama dan lebih tinggi dalam biaya transportasi antara proses dibandingkan dengan layout berbasis produk. Oke, selanjutnya ada work cell. Work cell adalah suatu kasus yang spesial dalam proses oriented layout. Nah, kondisi layout ini dapat dibayangkan pada susunan mesin-mesin dan orang-orang yang bersifat temporer atau sementara. Ide work cell timbul untuk menyusun kembali reorganis orang-orang dan mesin-mesin yang tersebar di berbagai departemen untuk membuat produk dalam jenis tunggal atau sekelompok produk yang saling berkaitan dalam proses dan komponen-komponennya. Selanjutnya, di sini ada keuntungan-keuntungan sistem kerja work cell. Antara lainnya, di sini ada menekan work in process atau WIP karena dirancang untuk keseimbangan antara mesin. Yang kedua ada menghemat space atau ruangan karena tidak diperlukan WIP yang banyak. Yang ketiga, menghemat biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost dengan dikembangkannya penjadwalan dan komunikasi antara karyawan serta aliran bahan yang tetap dan masih banyak lagi keuntungan sistem work cell lainnya. Selanjutnya ada layout perkantoran atau office layout. Yang membedakan antara layout perkantoran dengan layout pabrik adalah aliran informasi. Layout pabrik itu dominan keahliannya adalah aliran barang, sedangkan layout perkantoran itu sebaliknya. Hal ini tidak kelihatan karena bersifat non-fisik. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, kondisi lingkungan pun berubah dengan cepat. Perubahan ini mendorong para manajer untuk mengambil keputusan dengan cepat pula, yang harus disertai dengan ketersediaan informasi yang akurat. Semua itu memaksa perubahan atas kondisi layout kantor harus mampu mengakses setiap informasi yang diperlukan, baik oleh manajer ataupun juga pelanggan. Salah satu cara untuk mempermudah mendapatkan informasi adalah komunikasi antara di bagian kantor. Selanjutnya ada tata letak pertokoan. Gagasan retail layout timbul dari pendapat bahwa penjual dan keuntungan
berkaitan dengan pandangan konsumen atau konsumer. Konsumen pada umumnya tidak dapat mengetahui tentang manfaat suatu produk, sehingga merupakan kewajiban para manajer penjualan untuk memperkenalkan produk-produknya pada konsumen dengan cara menampilkannya atau display sebaik mungkin, sehingga konsumen akan tertarik mengenal dan menggunakan produk itu. Bagaimanapun, retail layout harus dirancang untuk memudahkan aliran barang dan memudahkan konsumen dalam mengenali produk. Seperti layout yang sering digunakan dalam retail, salah satu ialah metode atau sistem Girl Layout. Tata letak ini menggunakan lorong-lorong lurus dan sejajar untuk memandu pelanggan. Barang bisa ditempatkan dalam rak-rak paralel. Dengan demikian, efisiensi pelanggan yang mencari barang. Oke, seperti seperti contoh penggunaan yakini supermarket, Indomaret, dan juga Alfamaret dan lain sebagainya. Untuk memaksimalkan kepuasan konsumen, kita harus memperhitungkan pula merancang retail layout. Perencanaan layout tidak hanya berkaitan dengan faktor-faktor yang bersifat fisik, tapi juga non-fisik. Seorang konsumen harus membeli suatu barang bukan hanya produknya yang ia beli, tapi juga senyum para pelayannya. Jadi di sini para pelayan juga harus senyum lebar ketika ada konsumen agar style karyawan itu dilihat oleh konsumen dan juga tertarik sehingga produk yang kita jualkan itu mudah dimanfaati atau dipercaya oleh konsumen. Suasana yang menyenangkan dan sebagaimana yang mempengaruhi aspek psikologi konsumen lainnya. Next. Yang berikutnya adalah tata letak pergudangan. Layout gudang dirancang untuk mendapatkan manfaat antara ruangan yang tersedia dengan biaya penanganan yang ditimbulkannya. Dengan demikian, material handling cost alasan utama dalam rancangan storage layout. Biaya material hand tersebut meliputi semua biaya yang berkaitan dengan satu, biaya penerimaan barang atau incoming transportation. Yang kedua adalah biaya penyimpanan atau storage. Yang ketiga adalah biaya pengiriman atau outgoing transportation. Beberapa contoh tata letak pergudangan yang umum digunakan. Satu, tata letak linear atau linear layout. Barang disusun dalam barisan lurus, memudahkan akses dan perpindahan barang, cocok untuk gudang dengan volume barang terbatas. Dua, tata letak U-shaped atau bentuk U. Area penerimaan dan pengiriman berdekatan. Yang kedua, memaksimalkan ruang dalam gudang. Yang ketiga, mengurangi jarak perpindahan barang. Yang berikutnya adalah tata letak modular. Pembagian zona berdasarkan jenis atau kategori barang. Yang kedua, memudahkan manajemen inventaris, fleksibel untuk adaptasi kebutuhan berbeda. Yang berikutnya adalah tata letak orientasi produk. Layout by produk atau disebut juga sebagai layout berdasarkan produk atau line layout atau assembly layout disusun berdasarkan produk yang dihasilkan atau konsumen yang akan dilayani. Dalam layout ini digunakan mesin-mesin yang khusus, special purpose mesin, dan otomatis disertai peralatan roll dan conveyor. Layout seperti ini bisa dilihatkan di perakitan mobil, perusahaan tekstil, elektronik, makanan cepat saji, petrokimia, dan sebagainya. Karena bersifat otomatis dengan peralatan conveyor, layout seperti ini memiliki keuntungan karena satu, biaya material handling relatif rendah. Dua, tenaga kerjanya tidak perlu orang-orang ahli. Yang ketiga, produk yang dihasilkan sedikit bervariasi sehingga persediaan bahan setengah jadi bisa ditekan. Yang keempat, pengendalian relatif sederhana karena bersifat terkomputerisasi. Selain manfaat, ada beberapa hal yang tidak menguntungkan. Antara lain,
Satu, memerlukan investasi yang besar karena mesinnya bersifat khusus. Dua, prosesnya panjang. Tiga, ketergantungan satu sama lain antar kegiatan. Bila kegiatan sebelumnya sudahnya macet, maka seluruh kegiatan akan macet pula. Yang keempat, kurang fleksibel dalam perubahan produk sehingga produk yang dihasilkan tidak laku, peralatannya tidak bisa membuat produk yang lain. Yang berikutnya adalah teknik merancang layout. Di dalam menyusun layout, di mana penyusunan layout untuk lebih dari 100 departemen tidak dapat dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan bantuan komputer. Program seperti CRAFT, Computerized Relative Allocation of Factorities Technologies, digunakan untuk menyusun layout alternatif guna menekankan biaya penanganan bahan. CRAFT mampu mengoptimalkan beban kerja, jarak antar tempat kerja, dan tingkat kesulitan. Selain itu, program lain seperti Coralab, Aldep, dan Copet juga sering digunakan untuk perancangan layout. Satu, CRAFT, Computerized Relative Allocation of Facilities Technology. Metode ini menggunakan algoritma iteratif untuk mengoptimalkan tata letak dengan meminimalkan biaya perpindahan material antara departemen. Seperti contoh kasus, di sebuah pabrik memiliki 5 departemen yang memproduksi barang dan ingin mengurangi biaya transportasi antara departemen tersebut. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Satu adalah membuat matriks hubungan antara departemen seperti frekuensi, perpindahan material, dan biaya persatuan jarak. Yang kedua, menggunakan algoritma CRAFT untuk memodifikasi tata letak awal secara bertahap dengan menukar posisi departemen. Yang ketiga, membandingkan biaya total untuk setiap literasi hingga mencapai solusi optimal. Yang kedua, Coralab, Computerized Relationship Layout Planning. Metode ini digunakan untuk menentukan tata letak berdasarkan hubungan antara departemen menggunakan skor prioritas hubungan atau rating. Sebagai contoh kasus, sebuah perusahaan memiliki 6 departemen dengan tingkat hubungan yang berbeda. Misalnya sangat penting, penting, netral, dan sebagainya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Satu, menentukan skor hubungan antara departemen menggunakan diagram hubungan, activity relationship chart. Kedua, menentukan departemen dengan skor tertinggi sebagai titik awal. Yang ketiga, menambahkan departemen lain satu persatu berdasarkan prioritas hubungan dan mengoptimalkan tata letak. Yang berikutnya ada ALDEP, Automated Layout Design Program. Metode ini menggunakan pendekatan heuristik untuk menyusun tata letak secara otomatis berdasarkan kriteria tertentu, seperti luas area dan hubungan antar departemen. Sebagai contoh kasus, di sebuah gudang memiliki beberapa area kerja dengan kebutuhan ruang berbeda. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Satu, memasukkan data luas area untuk setiap departemen. Dua, menentukan hubungan antar area, prioritas hubungan. Yang ketiga, menjalankan program ALDEP untuk menghasilkan beberapa alternatif tata letak. Yang keempat adalah COFAD, Computerized Facility Design. Metode ini berfokus pada pengaturan fasilitas dengan bantuan komputer untuk memperhitungkan efisiensi aliran material. Sebagai contoh kasus, di sebuah perusahaan manufaktur ingin mengoptimalkan proses produksi dengan meminimalkan aliran bahan. Cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Satu, menganalisis aliran material antar departemen menggunakan data produksi. Yang kedua, memasukkan data ke perangkat lunak COPAT. Yang ketiga, menghasilkan tata letak optimal yang mengurangi jumlah perpindahan material. Oke, sudah selesai teman-teman.
Sudah selesai mungkin ini aja presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.